Banyak yang mengira HP ini harganya 3 jutaan dari desainnya, spesifikasinya, tapi padahal harganya cuma 1 jutaan. Banyak juga yang bilang HP ini memang bagus, tapi apa benar sebagus itu? Ini adalah Itel S23, handphone yang memang ditujukan untuk pasar penggila handphone dengan spek yang tinggi tapi dengan harga yang murah. Mungkin kebanyakan dari kita masih asing dengan brand Itel, tapi padahal brand Itel ini masih satu pabrik sama Infinix. Meskipun terhitung sebagai pemain baru di pasar smartphone, Itel baru launching HP baru aja langsung bikin heboh dan banyak dilirik oleh penggila HP murah. Nah, walaupun HP Itel ini tergolong HP dengan harga yang murah, tapi bukan berarti spesifikasi yang ditawarkan juga murah. Spesifikasi yang ditawarkan itu kadang nggak masuk akal, sampai-sampai banyak teman-teman saya yang mengira kalau HP ini harganya 3 jutaan. Nah, HP Itel yang satu ini spesifikasinya mengusung RAM 8GB dengan penyimpanan 128GB. Layarnya mengusung refresh rate 90Hz dan kapasitas baterainya 5000 mAh. Normalnya, kalau orang disebutin spesifikasi kayak tadi, pasti banyak yang mengira HP ini harganya 3 jutaan, tapi padahal harganya cuma Rp1.299.000. Nah, karena harganya yang murah inilah yang langsung menghebohkan pasar smartphone. Hal semacam ini pernah terjadi pada masa jayanya HP Xiaomi. Sampai sekarang masih jaya sih. Xiaomi dari dulu selalu mengeluarkan HP dengan spek canggih, tapi dengan harga yang murah. Sampai sekarang Xiaomi sudah menjadi salah satu brand teratas untuk pasar smartphone di Indonesia. Xiaomi selalu menggunakan metode yang tidak biasa dalam memasarkan smartphone-nya. Smartphone lain biasanya menggunakan media konvensional sebagai media promosinya, sedangkan Xiaomi, mereka menggunakan media online sebagai media promosinya, seperti promosi di media sosial, promo flash sale di marketplace, dan menggunakan komunitasnya untuk mempromosikan smartphone-nya. Makanya Xiaomi lebih sering dikenal melalui pembicaraan dari mulut ke mulut oleh komunitasnya. Makanya lahirlah yang namanya Mi Fans. Pergerakan Xiaomi ini memang agak cukup meresahkan brand-brand lain, makanya muncullah brand seperti Realme yang merupakan sub-brand dari Oppo. Samsung juga tidak mau ketinggalan dengan mengeluarkan seri M-nya. Nah, kemunculan brand Itel ini juga menggunakan strategi yang mirip-mirip, tapi di mana ada HP yang speknya tinggi dan harganya murah, pasti selalu ada yang disembunyikan yang tidak terlihat oleh mata kita. Jadi saya akan mengulasnya satu-satu dan kita akan cari tahu HP ini cocoknya untuk kebutuhan apa. Kita mulai dari yang paling luar dulu. Itel S23 menyediakan kemasan yang sama dengan HP pada umumnya. Isinya hanya menyediakan unit HP, anti gores yang sudah terpasang, case gratis, SIM ejector, buku panduan, garansi resmi, kabel USB-C, dan yang paling utama yaitu ada chargernya walaupun cuma 10 watt. Untuk kemasan oke lah, Itel memang tahu kalau HP ini kayaknya masih susah nyari anti gores sama case-nya. Makanya Itel udah menyediakan case gratis sama anti goresnya dalam kemasan. Tapi yang bikin saya bingung, di boxnya ini HP-nya berwarna hitam, padahal saya pesannya warna putih. Untungnya pas di unboxing HP-nya beneran berwarna putih. Kita masuk ke lebih dalam lagi yaitu desain. Nah ini yang membuat HP-nya terlihat mahal. Desainnya sudah bisa bersaing dengan HP 2 jutaan atau bahkan 3 jutaan. Desainnya melengkung kotak. Bahan belakangnya terbuat dari kaca tapi bisa berubah warna menjadi ungu ketika kena sinar UV, khusus untuk yang berwarna putih. Secara desain belakang ini mengingatkan saya pada desain Realme 11 yang harganya 3 jutaan. Memang mirip sih, atau jangan-jangan bagian atasnya tidak ada apa-apa. Sampingnya ada tombol volume dan power yang juga berfungsi sebagai sensor sidik jari. Sampingnya lagi ada SIM tray yang mana sudah dual SIM dan ada slot tambahan memori. Oke, mantap. Bawahnya ada audio jack, mikrofon, USB-C, dan speaker. Bodinya memiliki dimensi yang cukup gede, yaitu 164 x 75,6 x 8,4 mm dan beratnya cuma 192 gram. Cukup ringan untuk HP yang ukurannya gede. Udah, kayaknya itu aja ya desainnya. Tapi walaupun harganya 1 jutaan, saya memuji setinggi-tingginya untuk desainnya. Walaupun kelihatannya dia niru desainnya Realme. Maju ke bagian paling depan ada layar berjenis IPS dengan ukuran 6,6 inci yang menurut saya lumayan besar untuk dipakai nonton dan main game ringan.
Refresh rate-nya sudah mengusung 90 Hz, yang mana di kelasnya masih banyak yang mengusung cuma 60 Hz. Good job Aitel. Resolusinya 720 kali 1612 pixel, tidak melebihi 1080p. Tapi masih tetap kelihatan tajam kok. Dari segi layar memang tidak menawarkan kelebihan apa-apa. Tapi ini udah cukup untuk scrolling sosmed, nonton, dan game tipis-tipis. Kalau boleh jujur, HP ini memang tidak dirancang khusus untuk main game. Bisanya cuma main game ringan-ringan aja. Chipsetnya tertanam Unisoc Tiger T606 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2021. CPU-nya octa-core dan ditenagai oleh GPU Mali G57 MP1. Dari hardware-nya ini, kita udah tahu kalau memang HP ini gak terlalu punya tenaga untuk main game. Tapi kalau main game tipis-tipis aja, paling bisa mentok bisa main Mobile Legends dengan lancar di setting grafik smooth dengan frame rate high. Tapi kalau mau maksa lagi, bisa sih main PUBG Mobile tapi di setting smooth dengan frame rate ultra. Nah, walaupun gak terlalu punya tenaga untuk main game, tapi untuk pemakaian sosmedan, belanja online, buka tutup aplikasi, gonta-ganti aplikasi, pastinya lancar karena memiliki RAM 8GB dengan memori internal 128GB. Tapi, kamu bisa dapat yang 256GB dengan nambah budget sekitar 200 ribuan. Mungkin kalau pemakaian untuk ibu-ibu, bapak-bapak, anak sekolahan, dan anak kuliahan udah cukup. Dengan catatan hanya untuk keperluan sosmed, nonton YouTube, TikTokan, dan jarang main game. HP ini kalau digunakan untuk sosmedan aja, baterainya bisa bertahan sampai 2 hari karena kapasitas baterainya sebesar 5000 mAh. Nah, walaupun ngecasnya lama, tapi kalau bisa dipakai buat 2 hari itu nggak terlalu masalah sih. Selain itu, keamanan HP ini di tombol power memiliki sensor sidik jari dan di kamera depan sudah memiliki deteksi wajah. Bicara soal kamera, inilah yang menjadi kekurangan yang paling saya rasakan di HP ini. Tapi kita beli HP ini tentu nggak ngincar kameranya kan? Kamera belakang memang memiliki jumlah 2 kamera, yang ini tipuan ya. Untuk kamera utama memiliki 50 megapiksel dan 0,3 megapiksel untuk depth kameranya. Walaupun gimmicknya 50 megapiksel, ya jujur untuk di cahaya yang bagus lumayan, tapi di cahaya yang kurang ya standar HP 1 jutaan lah. Ibaratnya kalau boleh kasar, yang penting HP ini asal ada kameranya. Kamera depannya 8 megapiksel yang menurut saya cukup baik kalau banyak cahaya. Untuk perekaman video mentok di 1080p di 30 fps. Foto ada yang mau foto tuh. Secara keseluruhan, walaupun HP ini jaringannya masih 4G, tapi memiliki spesifikasi yang tinggi untuk harga 1 jutaan. Desainnya juga bagus, penggunaan seperti bersosmed ria, scrolling TikTok, nonton YouTube, dan main game ringan cukup boleh diandelin. Tapi, kalau lebih dari itu, kita nggak usah ngarep. Jadi saya menyimpulkan kalau HP ini cocok dijadikan untuk second device, dikasih ke orang tua, anak kecil, dan anak sekolahan. Karena layarnya gede dan nggak lelet kalau buka tutup aplikasi. Tapi, kalau kamunya rewel, pengen lebih dari ini dan kameranya lebih bagus untuk TikTokan, mending cari HP lain yang fokusnya memang di kamera, bukan di spesifikasi. Kira-kira HP ini bisa kita pakai untuk 1 tahun sampai 3 tahun ke depan. Itulah review Itel S23. Kalian setuju dengan review ini? Tulis di kolom komentar. Sekian dan teruslah menabung. Hehe.